Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada ya. Gak apa-apa, nanti istirahat langsung sarapan dan makan siang berarti ya. Ibu cek kehadiran dulu. Hari ini yang tidak berangkat berapa? Siapa saja? 2 orang, ada Ihsan Ijin sama Oh ya, Ihsan ya. Ahmad Ijin. Dispen. Oh ya, Dispen. Ahmad Dispen. Ya. Hanya 2 ya? Ya. Ada lagi? Ada sebagian yang lagi di ruangan BK. Ada di ruangan BK ya. Jadi nggak apa-apa ya, kita lanjutkan saja pertemuan pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk ke materi pertemuan hari ini, menulis proposal, Ibu mau mengingatkan kembali ke kalian. Pertemuan kemarin masih ingat materinya apa? Masih. Apa materinya? Ceramah. Ceramah. Apa yang masih kalian ingat dari ceramah? Ada apa saja kemarin pas belajar ceramah? Ada pengertian ceramah, masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Dibuka coba bukunya. Yo, dibuka bukunya, pengertian ceramah. Terus ada apa lagi? Struktur ceramah. Terus ada metode ceramah. Ada apa lagi? Kaidah. Ya, apa? Ada yang masih ingat apa itu ceramah? Aku. Boleh, yuk ceramah. Ceramah merupakan pemberitahuan atau penyampaian informasi kepada pendengar yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, mempromosikan barang, mendidik, menghibur, atau melakukan deklarasi. Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Ya, selain pengertian ceramah, kemarin belajar apa lagi? Apa? Sebelum struktur ada apa? Kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaan kemarin? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Yuk, Vega. 1. Menggunakan kata teknis yang tepat. 2. Menggunakan variasi kosakata. 3. Menggunakan unsur sastra. 4. Mengandung makna tersirat dan tersurat. Iya. Ada yang mau menambahkan? Barangkali catatan kalian beda sama punya Vega? Tidak ya, sama ya. Ya, selanjutnya ada metode ceramah. Metode ceramah itu ada berapa kemarin? Ada 4. Yang pertama itu metode menghafal, metode membaca naskah. Yang ketiga ada metode impromptu. Ada yang masih ingat impromptu itu apa? Impromptu itu membaca ceramah tanpa adanya persiapan. Kalau impromptu itu tanpa persiapan. Terus yang keempat itu ada ekstemporan. Apa itu ekstemporan? Masih ingat nggak? Ekstemporan yaitu menggunakan catatan kecil. Jadi kalian kemarin kan sudah ada yang menggunakan catatan kecil, ada yang menghafal seluruh teksnya, ada yang monoton membaca buku, begitu ya. Nah, sekarang materi hari ini yaitu menulis proposal. Kemarin ceramah, hari ini sudah ganti menulis proposal. Ada yang sudah pernah membuat proposal? Ada yang sudah pernah? Ada pernah membuat proposal apa? Perlombaan. Lomba apa? 17 Agustus. Selain lomba 17 Agustus?
Gemar Ramadan. Gemar Ramadan. Kita Ramadan. Iya, boleh. Selain itu ada apa lagi? Contoh, kalian sudah pernah buat proposal apa saja selain dua itu? Bebas. Bebas. Ada lagi? Nah, kedua, proposal ini termasuknya ke proposal apa? Itu untuk mengajukan apa? Mau ada apa? Mau ada acara. Mau ada kegiatan. Itu ya. Nah, nanti kita belajar di jenis-jenis proposal. Jenis proposal nanti ada jenis proposal kegiatan dan proposal yang lainnya. Itu. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran menulis proposal di pertemuan hari ini. Tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal dengan membaca dan memahami contoh proposal yang diberikan. Nah, nanti Ibu ada contoh proposal, ada 2 contoh proposal nanti yang Ibu bagikan. Silahkan diamati apa perbedaan dari kedua proposal itu. Terus silahkan nanti kalian mengerjakan dari contoh proposal yang Ibu berikan. Itu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini mengenai materi proposal, kalian mengerjakan asesmen awal dulu. Nah, asesmen awal itu digunakan agar Ibu tahu seberapa jauh kalian mengetahui apa itu materi proposal. Silahkan, ini linknya Ibu sudah kirim ke grup, silahkan boleh dibuka HP-nya, dikerjakan. Sudah masuk linknya ya? Yo, nih baru Ripa yang masuk. Yo. Ayo. Kita tunggu sampai masuk semuanya, baru kita mulai. Jadi, ayo 24, 29 ya berarti hari ini ya. Yo, yang lain? Yang laki-laki bisa masuk? 26, yo. Kita tunggu sampai 29. Sudah bisa masuk? Dua 26, ayo. Yo, 27. 2 lagi, siapa yang belum masuk? Vega, sama siapa yang satu? Ya, belum? Kenapa? Masih loading? Yo, satu lagi. Sudah? Belum. Oh iya. Sudah semua ya?
Sudah semua? Yang belum masuk nggak apa-apa ya. Yang belum masuk nggak apa-apa. Seolah-olah kalian sudah masuk. Itu yang belum masuk berapa orang? 1, 2, ya. Nggak apa-apa. Seolah-olah kalian mengerjakan. Ya, sudah masuk ya? Ya, kita mulai ya. Berarti nanti ini ada soal, silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit, lebih cepat, lebih baik. Begitu? Dikerjakan sendiri ya, jangan tanya-tanya, jangan tengok-tengok. Sudah siap? Ya. Oke, kita mulai. Deg-degan. Ayo. Nanti di sini muncul siapa yang sudah selesai mengerjakan. Waktunya 10 menit ya. Ayo yang lain. Gak usah buru-buru. Dikerjakan yang teliti, tenang. Yuk, Kayla paling tinggi. Satu lagi. Kelihatan? Waktunya masih, yang belum selesai tenang.
Nggak apa-apa, waktunya masih ya. Udah? Ya. Udah? Belum? Nggak apa-apa, waktunya masih. Udah? Ya. Yo, masih ada yang belum, nggak apa-apa. Udah? Oh, jawab aja. Boleh isi ulang lagi. Yang belum selesai mana? Yang belum? Yang belum selesai? Sudah? Coba. Boleh. Ya, sudah boleh juga. Sudah selesai semua ya? Oke. Pas 10 menit. Nih.
Nih, paling tinggi berarti sama Keila. Keila mana? Iya, yang kedua Vega, yang ketiga Neng Dea. Kita lanjut ke materi ya. Materi apa hari ini? Proposal. Oke. Oh ya. Silahkan HP-nya disimpan lagi. Ya, disimpan ya. Sudah disimpan HP-nya. Ya, yang di depan kalian berarti bukan HP, yang di depan sekarang buku tulis. Silahkan nanti kalau misalkan kalian perlu mencatat, Ibu nanti beri waktu untuk kalian mencatat. Jadi nanti pas Bu Ayu menjelaskan, kalian fokus ke Bu Ayu. Gitu ya? Oke? Oke, kita lanjutkan materi apa? Proposal ya. Apa sih proposal itu? Ya, proposal yaitu suatu usulan kegiatan atau rencana kegiatan yang dipaparkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis. Nah, yang akan dilaksanakan atau dikerjakan. Nah, proposal ini diajukan agar mendapatkan persetujuan dari atasan atau dari pemangku kebijakan. Nah, ya tadi sudah disampaikan pernah membuat proposal kegiatan acara 17 Agustus. Itu ya, itu termasuk membuat proposal secara terperinci dan sistematis untuk dilaksanakan. Kan mau ada acara gitu ya. Nah, selain 17 Agustus, tadi ada lagi enggak? Selain proposal 17 Agustus, selain itu, ada proposal apa? Yang sudah pernah dibuat? Kita Ramadan. Kita Ramadan. Ada lagi yang lain? Tidak? Ya, malu-malu ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Setelah pengertian ada jenis-jenis proposal. Nah, jenis proposal itu ada 4. Yang pertama proposal bisnis, proposal penelitian, proposal proyek, dan proposal kegiatan. Kalau tadi proposal 17 Agustus termasuk ke proposal apa? Kegiatan. Terus tadi proposal apa? Kita Ramadan. Berarti mau ada acara di kegiatan Ramadan gitu. Itu termasuk proposal apa? Kegiatan atau proyek? Kegiatan, itu ya. Selain itu ada lagi contoh yang lain? Tidak, ya 2 saja ya. Berarti contohnya cukup. Itu termasuk ke dalam proposal kegiatan. Nah, selain 2 proposal itu, mengenai budaya yang ada di Tasikmalaya. Apa saja budaya-budaya di Tasik yang pernah atau kalian pernah membuat proposalnya atau kalian pernah datang ke acaranya? Apa? Payung gelis. Di mana itu? Di Taman Kota. Ada lagi selain payung gelis? Batik, boleh. Batik Tasik ya? Iya, batik Tasik. Ada lagi selain payung gelis dan batik Tasik? Kolom gelis. Apa bedanya kolom gelis sama batik Tasik? Kalau kolom gelis itu sendal ya. Kalau batik kainnya, ukiranya. Itu ya. Terus selanjutnya ada fungsi proposal. Nah, proposal itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu menjelaskan suatu proyek. Yang kedua mendapatkan persetujuan. Nah, di dalam proposal itu pasti kan ada tujuan proposal itu untuk apa. Nah, proposal itu ditujukan ke siapa? Itu untuk mendapatkan persetujuan. Nah, proposal juga berfungsi untuk mengumpulkan dana. Karena pada saat kegiatan pasti membutuhkan dana. Itu. Terus selanjutnya ada berfungsi perencanaan anggaran. Terus selanjutnya ada pendekatan pada klien atau pelanggan. Berarti yang ke-5, pendekatan pada klien atau pelanggan ini termasuk ke proposal yang mana? Boleh bisnis ya. Proyek bisa. Berarti kita mau ada bisnis nih sama perusahaan A. Berarti kita harus menjalin pendekatan pada klien.
Gitu. Berarti kalau misalkan tadi dicontohkan ada kegiatan yang apa, kolom gelis, payung gelis ya, maaf ya, payung gelis. Berarti itu ada pendekatan pada klien atau pelanggan. Nah, selanjutnya ada tujuan proposal. Tujuan proposal ada 4 tujuan. Ada yang mau bantu Bu Ayu membacakan? Iya, boleh yuk. 1, tujuan proposal. 1. Mendapatkan dukungan dari persetujuan. Yang kedua, Mengajukan ide atau rencana kegiatan. yang ketiga, Menjelaskan rincian kegiatan. 4. Merencanakan anggaran dan sumber daya. Ya, itu 4 tujuan proposal, mendapatkan dukungan dan persetujuan tadi sudah ya. Ya, yang kedua mengajukan ide atau rencana kegiatan. Yang ketiga menjelaskan rincian kegiatan. Mau ada kegiatan apa di proposal itu? Terus yang selanjutnya ada merencanakan anggaran dan sumber daya. Nah, pada saat membuat proposal itu ada sistematikanya, ada urut-urutannya, ada langkah-langkahnya. Nah, urutan membuat proposal ada berapa ini? 9. Berapa? 9. Apa 9? 9? Iya, 9 ya. Ini ada yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan. Berarti tujuan akan adanya kegiatan itu. Terus yang ketiga dasar hukum. Yang keempat ada tema kegiatan. Temanya apa? Mau kegiatannya itu tentang apa? Gitu ya. Terus yang selanjutnya ada waktu dan tempat kegiatan. Berarti mau kapan, di mana? Kapannya berarti lengkap, hari, tanggal, tahun, sama jamnya. Itu. Kalau misalkan tidak ada waktunya, kalau ada yang mau datang, tidak tahu kan jam berapa datangnya, acaranya gitu ya. Terus selanjutnya ada peserta. Nah, di acara itu siapa saja yang boleh mengikuti kegiatan itu? Apakah semua orang? Kan tergantung acaranya ya. Tergantung acaranya. Kalau misalkan kalian mengadakan acara di sekolah, berarti yang ikut di dalam peserta itu siapa saja? Boleh siswa, siswi, guru. Boleh siswa, siswi. Boleh perwakilannya saja di setiap kelas, gitu kan ya? Nah, nanti ditentukan di bagian peserta, itu ya. Selanjutnya ada panitia penyelenggara. Ada yang sudah pernah jadi panitia walaupun belum membuat proposalnya? Boleh. Jadi apa? Jadi stand manager. Boleh. Terus kamu jadi apa, Vega? Di panitia? Di panitia jadi keamanan. Jadi keamanan. Jadi apa? Keamanan, boleh. Nah, selain itu, nanti selain keamanan itu ada yang lainnya. Nah, nanti Ibu ada nanti di contoh proposalnya lebih rinci di panitia itu susunannya ada apa saja. Terus selanjutnya ada anggaran biaya. Ini perlu ya anggaran biaya. Kalau tidak ada anggaran biaya, kita mau mengadakan acaranya bagaimana? Gak ada uangnya. Itu. Terus selanjutnya ada penutup. Kok ngantuk ya? Ngantuk? Ngantuk, lemes? Lemas ya, biar kalian lebih semangat kita ice breaking dulu. Boleh yuk berdiri, keluar dari meja, dipakai sepatunya, dipakai yuk keluar ke sini, boleh ke sini ya, yang laki-laki ke sini ya, yuk ke sini yuk. Yuk, silakan kalian pegang pundak teman kalian yang ada di depannya. Yuk maju lagi. Maju. Sudah. Terus sudah cokot, sudah dipegang pundaknya. Ya, dengarkan instruksi Ibu. Yuk geser sedikit apa ya? Nah ya, dengarkan instruksi Bu Ayu. Kalau Bu Ayu bilang sesungguhnya, berarti kalian memang mengikuti instruksi dengan sesungguhnya. Kalau Bu Ayu bilang tidak sesungguhnya, berarti kebalikannya ya. Ya, misalkan yang tidak sesungguhnya Ibu bilang maju, berarti kalian mundur. Bu Ayu bilang kanan, berarti kalian ke kiri. Paham? Oke. Sudah siap? Ya.
Sesungguhnya. Sesungguhnya dimulai. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Iya, masih fokus ya. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya dimulai. Mundur. Mundur. Kanan. Ayo mulai. Kiri. Ayo. Mundur. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. Kiri kanan. Ayo terus kali kita semua. Silakan duduk lagi. Nah, jadi nggak ngantuk kan? Silakan duduk. Masih ngantuk? Enggak? Masih? Ya kalau masih ngantuk, Bayu apa ini? Kasih apa ini? Siram, jangan siram ya. Nanti basah malah izin pulang, mau ganti baju gitu malah ya. Kita lanjutkan karena sudah tidak ngantuk sepertinya. Oh iya, sekarang saatnya kita berkelompok. Kelompoknya Ibu sudah punya kelompoknya, nanti kalian tinggal berkelompok sesuai kelompok yang Ibu bagi. Sebelum Ibu perlihatkan kelompoknya, diperhatikan nanti kelompoknya ada 6 kelompok. Kelompok 1 di sini, silakan berarti nanti ini kursinya keluar, mejanya maju, gitu ya. Kelompok 1, 2 di sini, 3, 4, 5, 6 di ujung. Paham? Diingat-ingat ya di mana duduknya nanti. Ini untuk kelompoknya. Silakan nanti saat berkelompok yang dibawa buku tulis dan alat tulis. HP-nya ditinggal dulu. Silakan. Ini untuk kelompoknya dilihat dulu. Nggak usah jalan-jalan dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilihat dulu. Teman-temannya siapa saja? Udah hafal? Silakan berarti kalian ke kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jangan rebutan. Ini ada kursi nih kosong. Ini minumnya jatuh nih. Pelan-pelan, geser dulu, geser. Ya. Gimana? Di bawah buku tulisnya jangan ketinggalan ya. Ini kemana? Kamu kelompok berapa? 5 sini kan ya? Ini bawa kursi yang ini aja.
Sudah duduk sesuai kelompok? Nah, ini Ibu sudah siapkan. Ini contoh proposalnya. Ada 2 contoh proposal yang berbeda. Nanti kalian menentukan termasuk, tadi jenis proposal ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 proposal kegiatan, proyek, bisnis, sama kegiatan. Nah, nanti kalian menentukan ini. Ini termasuk ke proposal apa? Itu ya. Silakan kelompok 1. 1 ya. 2, 3, 4. Bentar ya. Selesaiin ini dulu. 6. Sudah dapat semua? Ada 2 proposal berbeda. Yang satu proposal tentang apa? Iya, lomba foto Instagram. Yang satunya lomba? Iya, lomba fashion show batik Tasik. Silahkan nanti kalian mengerjakannya di sini. Ini ada lembar. Kalian berkelompok. 1 orang mengerjakan di lembar ini. Selain itu, yang lain berarti mengerjakan di mana? Di buku tulis itu ya. Jadi semuanya mengerjakan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, ya. Yang mengerjakan di sini yang tulisannya jelas ya, nggak bagus nggak apa-apa, yang penting tulisannya jelas. Jadi Bu Ayu bacanya tidak terlalu pusing, gitu ya. Kalau kalian tulisannya kadang kan kalau nulis cepet kan jadi beda ya tulisannya sama nulis santai. Silahkan kalian berkelompok, waktunya mau berapa menit? 30 cukup? Cukup ya, silahkan dikerjakan waktunya 30 menit, kurang dari 30 menit itu lebih baik. Gitu. Silahkan dikerjakan. Ada lagi yang mau kamar mandi? Boleh ya. Ganti ya. Dan lama-lama ya. Nama kelompok yang ditulis namanya nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Kalau nama panggilan daripada mas belum hafal. Ini ya, satu kelompok, yang satu mengerjakan di sini, yang tidak menulis di sini, menulis di mana? Di buku tulis. Jadi semuanya nulis, tidak ada yang ngalamun ya. Semuanya mengerjakan.
Tidak ngalamun-ngalamun nanti ngantuk malah. Yang mau kamar mandi boleh ya. Jangan kita kesalahan. Yang mau tanya boleh. Ini ke Bayu, jangan juga temannya. Jangan juga teman kelompok Bayu. Oh boleh. Nanti kalau sudah selesai kita presentasi ya, disiapkan. Nanti ada salah satu yang jadi moderator.
Enggak, nulis di situ aja. Yang nulis di lembar dari ibu, nggak usah nulis di buku tulis kalian ya. Tulisnya satu saja. Apa mau nulis 2 kali? Nggak mau kan? Nomor berapa? 2 ya? Lagi nomor berapa? Berkreasi dengan Lagi nomor berapa? 2? Lagi nomor berapa? Nomor 1, nggak apa-apa. Atar ngantuk? Enggak. Kalian kalau mau minum silahkan boleh minum ya. Tapi kalau mau jajan, Bu Ayu dikasih jajannya. Anggaran biaya. J.
Nomor 3, lagi nomor 3. Bentar lagi selesai berarti ya. Lagi nomor berapa? 3. Lagi nomor berapa? 3. Udah? Ini udah ya? Lagi nomor 3. Nomor 3. Yang dilaksanakan Udah mau selesai ya? Sudah selesai semua? Sudah? Mana yang belum? Belum ya? Udah lagi nomor 3 kan?
proposal juga. Udah dibaca? Media sosial gitu. Udah selesai? Oke. Kelompok 2 sudah? Dikit lagi. Oke. 5 sudah? Sudah? Sudah selesai semua? Sudah, 1, sudah, 2, sudah, 3, 4, 5, 6, sudah? Sudah. Sekarang waktunya presentasi. Presentasi kelompok. Kita presentasi 2 kelompok dulu. Kelompok siapa yang mau presentasi? Aku. Kelompok berapa? 3. 3, boleh kelompok 3 maju yuk. Kelompok 3. Yuk kelompok 3, jangan ngantuk kelompok 3, yuk. Ayo. Sebentar. Yuk. Udah. Ya. Diperhatikan ya, yang lain nanti silahkan jika ada tambahan atau mungkin menurut kalian yang kelompok 1 dan 2 jawabannya beda sekali, silahkan untuk disampaikan. Begitupun nanti untuk kelompok 4, 5, dan juga kelompok 6. Paham? Diperhatikan ya. Silahkan kelompok berapa? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Madun Afina, sebagai moderator. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proposal lomba fashion show batik di Tasikmalaya. Ada 3 pertanyaan yang tadi kami kerjakan di kerja kelompok. Yang pertama itu ada apa jenis, tujuan, dan fungsi proposal tersebut. Untuk jenis dan tujuan akan dibacakan oleh Tila. Jenis proposal ini adalah kegiatan karena berisi perencanaan dan pengajuan pelaksanaan sebuah kegiatan lomba fashion show batik di Tasik di SMKN 1 Tasikmalaya. Ya. Tujuan proposalnya ada Yang keras lagi yo. mensosialisasikan berbagai macam motif batik Tasik kepada peserta didik. 2 ada menumbuhkan rasa cinta terhadap batik pada peserta didik. 3 ada memberikan kesempatan peserta didik untuk berkreasi dengan batik Tasik. Nah, untuk fungsi dari proposal akan dibacakan oleh Ardi. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada membuat informasi lengkap mulai dari latar belakang, waktu dan tempat, panitia hingga anggaran. 2 sebagai dokumen pengajuan persetujuan kepada pihak sekolah. 3 sebagai alat komunikasi tertulis antara panitia kegiatan dengan pihak sekolah. Ya. Untuk yang selanjutnya ada sistematika proposal. Silakan, Bunda. Latar belakang B, tujuan, C, dasar hukum, D, waktu dan tempat, E, peserta, F, panitia penyelenggara, G, kriteria penilaian, H, tugas penilaian, I, anggaran biaya, J, panitia. Dan yang terakhir yaitu informasi penting yang ada di proposal tersebut. Silakan, Ci. Proposal kegiatan ini berisi rencana pelaksanaan lomba fashion show batik Tasik di SMK Negeri 1 Tasikmalaya tahun pelajaran 2024-2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap batik Tasik serta mengembangkan kreativitas dan keberanian siswa. Lomba ini akan diikuti oleh perwakilan siswa dan dilaksanakan di halaman sekolah. Penyelenggara kegiatan adalah OSIS SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Proposal juga mencantumkan rincian anggaran, waktu pelaksanaan, serta harapan agar kegiatan lancar dan mendukung pelestarian budaya. Ya.
presentasi dari kami sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi tentang presentasi kami? Silakan. Boleh, ya. Oke, silakan Pak. Tapi perkenalan dulu nama dan juga dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Saya Muhammad Fadlan Faridi dari kelompok 1 akan menambahkan dari hasil diskusi kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami mengenai informasi penting dari proposal, yaitu proposal kegiatan ini berisi rencana pelaksanaan lomba fashion show batik Tasik di SMK Negeri 1 Tasikmalaya tahun pelajaran 2024-2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap batik Tasik serta mengembangkan kreativitas dan keberanian siswa. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Fadlan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Oh, tidak. Ya, silakan ditutup. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya dan menanggapi lagi, saya untuk presentasi ini, terima kasih yang sudah menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Ya, kelompok 3 tadi proposalnya tentang apa? Lomba fashion show batik Tasik. Lombanya di mana? Di sekolah ya, di SMK ya. Nah, tadi sudah ditambahkan oleh kelompok 1. Selanjutnya yang presentasi dari kelompok 4, 5, 6. Siapa yang mau presentasi? 6? Oke, yuk maju kelompok 6. Yo, ayo gimana urutannya? Ayo. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini akan mempresentasikan atau mendiskusikan tentang lomba foto Instagram Open SMK Negeri 1 Tasikmalaya tahun pelajaran 2024-2025. Ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Nurul Ramadan. Saya selaku moderator dan rekan saya Figan Raini. Yang keras, yuk. Saya Muhammad Ihsan. Iya, yuk. Yuk dilanjutkan moderator. Langsung nomor 1. Iya. Apa jenis tujuan dan fungsi? Iya, boleh. Apa jenis atau tujuan dan fungsi yang akan disampaikan oleh Vega? Jenis proposal ini adalah proposal kegiatan karena berisi perencanaan dan pengajuan pelaksanaan sebuah kegiatan lomba foto Instagram yang bertemakan alam dan budaya Tasikmalaya. Tujuan proposal pertama, agar peserta didik mengikuti perkembangan zaman dan mampu bersaing dalam dunia industri. Kedua, agar siswa lebih mencintai dan peduli terhadap alam dan budaya Tasikmalaya. Ketiga, sebagai dokumen pengajuan persetujuan kepada pihak sekolah atau pihak terkait. Ya, sudah. Dan yang selanjutnya yang fungsi proposal akan dibacakan oleh Devi. Siapa? Sama siapa? Devi. Iya, Devi. Yo. Devi ya, Bu. Fungsi proposal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan lomba foto Instagram. 2 sebagai bentuk perencanaan kegiatan yang sistematis. 3 sebagai dokumen pengajian persetujuan kepada pihak sekolah atau pihak terkait. Ya. Dan yang selanjutnya sistematika akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama boleh. A. Latar belakang. B. Tujuan. C. Dasar hukum. D. Identitas kegiatan. E. Waktu pelaksanaan. F. Peserta. G. Ketentuan dan persyaratan lomba. A. Kriteria penilaian foto. I. Panitia penyelenggara. D. Anggaran biaya. A. Penutup. Dan selanjutnya yang informasi penting yang dapat dari proposal akan dibacakan oleh Bella. Boleh. Proposal ini berisi rencana kegiatan lomba foto Instagram yang akan dilaksanakan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kecintaan siswa terhadap alam dan budaya lokal Tasikmalaya,
serta mendorong pemanfaatan media sosial secara positif. Kegiatan ini ditujukan bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Tasikmalaya sebagai peserta. Rencana pelaksanaan lomba berlangsung selama 1 minggu, mulai dari tanggal 1 November sampai 20 November 2024. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang fotografi serta memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada khalayak luas melalui media sosial. Apa ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan? Ya, silakan kelompok lain ada yang ingin menambahkan, menanggapi atau bertanya? Tidak ada? Tidak. Ya, silakan ditutup saja, Pak. Baik, cukup sekian presentasi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sudah presentasi dua kelompok 3 dan kelompok 6. Ya, yuk duduk kelompok 6. Ya, kembali ke Bu Ayu nih. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan proposal, contoh proposal ya. Ada yang proposal tentang lomba fashion show. Batik mana? Ya, batik mana? Ya, batik Tasik. Terus yang selanjutnya, kelompok selanjutnya tentang apa? Lomba foto Instagram. Lomba fotonya foto apa? Ngefoto apa yang difoto? Apa yang difoto? Alam dan budaya yang ada di mana? Yang ada di Tasikmalaya. Lomba fotonya diselenggarakan oleh OSIS. Pesertanya siapa? Siswa ya, seluruh siswi SMK 1 Tasikmalaya. Sudah. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Nah, kita hari ini sudah belajar tentang materi apa? Proposal. Tadi sudah ada pengertian proposal, jenis proposal. Berarti tadi 2 proposal ini termasuk ke jenis proposal apa? Kegiatan. Proposal apa? Kegiatan. Tadi jenisnya ada berapa? Ada 4 ya. Nah, proposal yang tadi termasuk ke proposal kegiatan. Selanjutnya sistematika. Apakah sistematikanya sama antara proposal lomba foto sama lomba fashion show? Beda, ada yang beda ya. Karena ada ketentuannya juga berbeda, ketentuan lomba foto dan ketentuan lomba fashion show kan berbeda ya. Ya, itu. Terus ada yang ingin menambahkan lagi, barangkali Bu Ayu ada yang kelewat? Tidak ada? Ya, informasi penting jelas berbeda ya antara batik dan juga lomba foto budaya dan mana? Alam yang ada di Tasik gitu. Ya, ada yang ingin bertanya mengenai materi proposal hari ini? Tidak ada. Kelompok 1 mau bertanya? Tidak. Ya. Kelompok berapa? 4? Tidak ada? Ya, jangan ngantuk ya. Itu, jangan ngantuk. Ya, untuk selanjutnya. Nah, berarti sudah selesai nih ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita materinya masih mengenai proposal. Besok kita belajar tentang kaidah kebahasaan menulis proposal. Tadi kan kalian baru melihat proposalnya, gitu ya, kaidah-kaidahnya. Nanti secara rinci membuat proposal, sampai nanti membuat proposal kita belajar sama-sama. Itu ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Cukup? Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bu Ayu cukupkan. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Kalian sekolahnya lancar, sehat. Jangan terlalu lelah. Jangan keseringan main game. Jangan sering main malam ya.
Ya. Di sini ada yang masih main malam? Masih. Apa sampai pagi mainnya? Masya Allah. Ya, ya. Sampai jumpa. Teruslah bertumbuh. Karena setiap langkah kecil hari ini akan. Ya, terima kasih. Sekian dari Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.